Hah? Ayo kita bawa pulang Faiz saja. Ayo, ayo. Ini nggak bangun-bangun, apa kita bawa ke rumah sakit aja ya? Baik, aku coba telepon ambulans ya. Oke. Tekan 119. Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Nanda dari TPN Berapa di PSMK Maten Goji Barang. Saya telah menemukan korban dengan kejadian pingsan. Dengan identitas korban nomor Ika, jenis kelamin perempuan, pakaian yang digunakan posisi lengkap, lokasi kejadian di SMK Maten Goji Barang. Estimasi waktu ambulans sampai di lokasi kira-kira berapa menit ya? Baik, akses jalan dapat dilalui roda 2 dan roda 4. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi 0856 0024 4164. Tolong segera kirimkan bantuan. Terima kasih. Tolong cek darahnya. Saya cek dulu ya dok, boleh? Hasil menunjukkan bahwa pasien membutuhkan transfusi darah segera. Golongan darah pasien AB. Tapi stok darah AB di sini sedang kosong. Lalu bagaimana dok? Nanti saya hubungi ke PMI terlebih dahulu. Terima kasih. Halo? Iya, halo. Apakah benar ini dengan PMI Banyumas? Iya, benar. Kami dari PMI Banyumas. Kami dari Rumah Sakit Indonesia ingin menanyakan apakah ada stok darah golongan darah AB? Iya, ada. Kami membutuhkan golongan darah tersebut segera. Baik, saya akan mengirim golongan darah AB segera dan akan saya kirim ke Rumah Sakit Indonesia. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Mbak, anak saya kenapa, Mbak? Tenang ya, Bapak Ibu. Duduk. Betul anak saya, Mbak. Sabar ya, Pak. Tiganya lagi ditangani di dalam. Tadi Tika pingsan saat mau ke kantin. Gimana kondisinya, Tolong Pak? anak saya, Mbak. Informasi lebih lanjut kita belum dapat ya. Itu dokternya keluar. Apakah benar ini dengan keluarga Tika? Ya benar, Bu. Jadi begini, Tika mengalami kekurangan darah, jadi Tika membutuhkan transfusi darah, sedangkan darah yang dibutuhkan adalah golongan darah AB. Di sini tidak ada. Kami sudah mengusahakan darah tersebut dikirim tepat waktu dari PMI Sokaraja. Baik, Dok. Terima kasih. Tolong selamatkan anak saya ya, Bu. Sebentar saya, Dok. Nah, gimana nih nasib Tika apabila tidak ada stok darah? Kalau ada transfusi darah, pastinya harus ada orang yang mendonorkan darah, kan sahabat? Betul sekali. Jadi hari ini kita akan membahas terkait donor darah. Nah, teman-teman mau tahu informasi terkait donor darah? Tonton terus video ini ya. Donor darah adalah proses pengambilan darah yang setelah itu akan disimpan untuk dijadikan stok kemudian ditransfusikan. Sedangkan transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memberi persyaratan kepada orang yang membutuhkan donor darah. Donor darah dibagi menjadi dua, ada DDS dan juga DDP. DDS atau donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa dia tahu siapa penerimanya. Sedangkan DDP atau donor darah pengganti adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada orang lain dan dia tahu siapa penerimanya. Nah, golongan darah dibagi menjadi empat ya teman-teman, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O, dan juga golongan darah AB. Golongan darah A bisa mendonorkan darahnya kepada golongan darah A dan juga golongan darah AB. Sedangkan golongan darah B bisa mendonorkan darahnya
Agustus 2024, stoknya kembali mengalami penurunan. Wah, makanya teman-teman, ayo donor darah. Nah, teman-teman juga harus tahu nih bahwa apabila ada pasien yang meminta darah, maka harus ada biaya pengganti pengolahan darah. Peraturan tersebut dikeluarkan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/84 tentang biaya pengganti pengolahan darah. Untuk satu kantong darah yaitu sekitar Rp490.000. Dana tersebut digunakan untuk biaya pengolahan darah mulai dari urusan administrasi hingga pengujian darah. Nah, teman-teman tahu nggak sih biasanya donor darah dilakukan di mana aja? Teman-teman bisa datang langsung ke PMI Kabupaten yang beralamat di Jalan Pegajan nomor 37, Dusun 2, Sokaraja Tengah, Kabupaten Banyumas. Selain itu, teman-teman juga bisa datang langsung ke rumah sakit terdekat, kantor desa atau kecamatan, atau sekolah yang mengadakan kegiatan donor darah. Donor darah juga ada syaratnya loh teman-teman. Yang pertama, laki-laki atau perempuan berusia 17 sampai 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter. Yang kelima, tekanan darah pendonor pemula 110/70 dan pendonor berkelanjutan 100/60 sampai 160/100. Kemudian yang keenam, tidak memiliki penyakit berisiko tinggi seperti HIV/AIDS, sifilis, jantung, hati, ginjal, kejang, kencing manis, dan juga penyakit kulit kronis. Dan yang terakhir, bagi wanita yang sedang hamil, haid, dan menyusui tidak diperkenankan untuk mendonorkan darah. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus tahu nih tata cara donor darah. Yang pertama, setelah kita sampai di pusat unit transfusi darah, kita akan masuk dan mengisi formulir pendaftaran. Setelah itu, teman-teman akan menyerahkan kartu donor jika ada. Setelah itu, teman-teman akan diperiksa kesehatannya meliputi berat badan dan juga tensi darah. Setelah memenuhi syarat, teman-teman akan langsung melakukan pemeriksaan hemoglobin. Setelah dinyatakan lolos, teman-teman akan masuk ke ruang pengambilan darah dan diambil darahnya oleh ATD profesional. Darah yang diambil sekitar 350 cc. Setelah semua proses selesai, teman-teman akan dianjurkan untuk istirahat dan mengambil menu donor yang sudah disediakan. Jangan lupa mengambil kartu donor ya teman-teman. Kartu donor sendiri sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan donor darah. Jangan lupa juga ya teman-teman, donor darah hanya bisa dilakukan sekitar 2,5 sampai 3 bulan sekali. Yang pertama, dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Karena donor darah bisa mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Yang kedua, meningkatkan produksi darah dan memperlancar aliran darah. Apabila aliran darah di dalam tubuh lancar, maka akan mencegah penyakit stroke. Yang ketiga, mendeteksi penyakit tertentu seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan malaria. Yang keempat, tubuh menjadi lebih sehat dan bugar. Yang kelima, meningkatkan rasa ikhlas dan kepedulian. Yang terakhir, kita akan mendapatkan penghargaan sesuai jumlah yang didonorkan, yaitu 10 kali, 50 kali, 75 kali, dan 100 kali. Apabila kita mendonorkan darah sebanyak 100 kali, kita akan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial yang diberikan oleh Presiden teman-teman. Nah, teman-teman juga harus tahu nih bahwa Banyumas merupakan salah satu kategori pendonor terbanyak loh teman-teman, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2024 kemarin. Bagi